di bagian audit, saudara. Setiap 3 bulan saya ditugaskan berjalan dinas ke beberapa cabang. Saat itu saya masih ingat tanggal 23 Mei saat posisi saya ada di Jakarta, dan pagi hari itu nanti jam 9 pagi akan melakukan perjalanan ke cabang lain. Dan pagi hari seperti biasa saya melakukan saat teduh, saudara. Tapi pada hari itu saya rasakan lain daripada hari-hari sebelumnya. Saat itu sungguh saat itu lebih seru, ingin selalu memuji, menyembah lebih dalam lagi, memuliakan Tuhan. Nah, singkat cerita, setelah saya check out, saya menuju bandara, fine-fine aja, saudara. Boarding time on time. Habis itu saya masuk ke pesawat, duduk, dan tak lupa juga berdoa lagi untuk Tuhan supaya memberkati perjalanan saya, memberkati cuaca, pesawat yang saya tumpangi, termasuk instrumen dan pilot, yang penting pilot, untuk diberi kecakapan dan keterampilan. Dan singkat cerita, saudara, pesawat itu sudah jalan mau menuju landasan pacu. Singkat cerita, perjalanan itu agak jauh, saudara. Kira-kira memakan waktu 30 menitan. Karena kalau kita tahu di landasan Bandara Suta itu ada 2, jadi harus pindah. Dan pagi itu sibuk penerbangan. Singkat cerita, saat mau take off, saat pilot pesawat mengatakan pesawatnya akan lepas landas, pesawat itu masuk ke dalam landasan pacu dan bergerak semakin dan speednya itu semakin ditingkatkan. Dan disinilah, saudara, kita biasa setelah pesawat mau take off, ya kita sudah tahu ini pesawat mau terbang. Nah, dalam beberapa hitungan detik pesawat itu sudah mulai berjalan dan speednya sudah dinaikkan. Dalam hitungan beberapa detik pesawat itu sudah lepas landas. Karena saya rasakan waktu itu roda depan sudah terangkat, saudara, dan beberapa detik itu pesawat pasti sudah lepas landas. Tapi, saudara, saat itu mau lepas landas, tiba-tiba itu namanya mesin itu down, saudara. Aduh, jadi down itu langsung, dan ditambah lagi batuk-batuk, seperti kayak kita naik mobil itu berbet gitu loh, saudara. Wah, saat itu, saudara, semua penumpang di pesawat itu diam, tidak ada yang histeris apa segala, tapi saya percaya itu semua berdoa. Dan saya juga, termasuk saya berdoa, Tuhan lindungi, Tuhan pasti lindungi. Puji Tuhan. Mungkin waktu itu pilot itu di saat kejadian melakukan tindakan yang tepat, saudara, dan diberi keterampilan untuk menguasai pesawat itu, karena posisi sudah mau naik itu, saudara, dan bisa mengendalikan pesawat itu tidak sampai keluar landasan, melainkan berhenti pada posisi yang baik di tengah-tengah landasan itu. Sempat mesin itu berhenti, saudara, mati. Selang 2 menit, mesin itu sudah bisa menyala. Terus awak kabin bilang kita kembali ke tempat parkir karena ada kesalahan teknis di mesinnya. Singkat cerita, pesawat parkir dan kita turun untuk menunggu di ruang tunggu. Nah, disitulah saya tunggu, disitulah juga saya mengucap syukur bahwasanya Tuhan melindungi kami semuanya atas kejadian barusan terjadi. Tapi di saat itu, saudara, saya merenungkan kasih Tuhan, saya diingatkan Roh Kudus, di mana waktu itu saya mau masuk pesawat, di pintunya itu, saudara, saya itu nggak tahu gimana ada dorongan kuat untuk mentumpang tangan di bodi pesawat itu, saudara. Dan itu tidak pernah kejadian, tapi saya rasa itu Roh Kudus ada dorongan dari hati sih, tumpang tangan di bodi pesawat itu. Saya cuma berkata, Tuhan lindungi pesawat ini. Udah. Dan saya rasakan ya biasa, saya masuk duduk. Nah, disitulah Tuhan berkarya. Dan puji Tuhan, di situ saya mengambil kesimpulan melalui kejadian itu. Saya ingat satu ayat di Amsal 18:10, di mana nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat.
Sebab karena kita percaya nama Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan kita semuanya untuk mereka yang minta tolong. Dan melalui Roh Kudus inilah kita, saudara, diperlengkapi untuk menjadi melakukan perkara-perkara ajaib. Terima kasih. Sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Sastapin. Tuhan. Ini misi kami, FGBMNA. Ini misi kami, FGBMNA. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan.